Selamat pagi Pak Taufik dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Febrin Marto Simarmata dan teman saya Laksamana Nur Ramadhanu akan menjelaskan mengenai rangkaian Windbridge osilator dengan frekuensi 433 MHz. Untuk pertama, untuk skematik rangkaiannya, kita menyusun rangkaian ini dengan perhitungan matematisnya terlebih dahulu. Untuk cara kerja rangkaiannya, rangkaian ini adalah rangkaian jenis osilator yang menghasilkan sinyal sinusoidal. Rangkaian ini menggunakan jaringan Windbridge untuk menentukan frekuensi osilasi dan sebuah penguatan yang menggunakan ops M. Untuk hasil perhitungan matematisnya, awalnya kita mempunyai frekuensi 433 MHz dengan rumus F sama dengan seper 2pi akar R1 R2 C1 C2. Di sini kita mengasumsikan C1 sama dengan C2 itu 10 picofarad, dan untuk resistornya kita samakan saja R1 sama dengan R2 sama dengan R. Jadi kita mencari R-nya saja untuk menentukan dua buah resistor. Lalu kita masuk ke perumusan. 433 kali 10 6 sama dengan seper 2pi akar R kuadrat kali 10 picofarad kuadrat. Lalu didapat untuk perhitungan matematisnya kita dapat resistor sebesar 36,8 ohm. Dan untuk yang ada di pasaran, setelah mengecek di website adanya 36 ohm. Maka dari situ resistor yang kita gunakan di sini seharusnya 36 ohm. Namun pada saat simulasi kita sudah mencoba beberapa hal dengan menurunkan R1, R2, R3, R4. Namun pada akhirnya kita mengubah R1, R2 tidak sesuai dengan perhitungan. Pertama, ini adalah rangkaian skematiknya di mana R1 ini C1, R2 C2, R3 dan R4. R1 100 ohm, C1 10 picofarad, R2 100 ohm, C2 10 pico, R3 1 kilo ohm dan R4-nya 2 kilo ohm. Di sini kita memakai op-amp LTC 626810. Di sini bisa kita lihat kita memakai resistor 100 ohm yang berbeda dari perhitungan. Hal ini karena setelah mencoba trial and error beberapa kali dan untuk mendapat frekuensi yang 433 MHz yang menyerupai, kita akhirnya mengubah R1 dan R2-nya tidak sesuai dengan perhitungan. Nah, ini setelah kita run bisa diuji. Jadi dapat dilihat bahwa frekuensi 443 MHz di mana mendekati dengan 433 MHz, namun masih bisa masuk dalam nilai toleransi 10 hingga 20%. Oke, ini kenapa kita memilih 100 ohm per Windbridge. Hal ini didasarkan dari hasil pengujian yang menunjukkan bahwa resistor dengan nilai lebih rendah, yaitu saat sesuai perhitungan 36 ohm, tidak mencapai frekuensi yang diinginkan. Meskipun secara teoritis 36 ohm seharusnya cocok dengan kapasitor 10 picofarad, pengaruh kapasitansi parasitik dari jalur PCB dan input op-amp menyebabkan peningkatan kapasitansi total yang menurunkan frekuensi secara osilasi aktual. Selain itu, resistor yang terlalu rendah meningkatkan arus dalam rangkaian yang dapat menyebabkan pembebanan pada op-amp dan mempengaruhi stabilitas osilasi pada frekuensi tinggi. Sebaliknya, resistor 100 ohm memberikan keseimbangan yang baik antara menjaga stabilitas frekuensi dan meminimalkan efek parasitik. Nilai ini kompatibel dengan op-amp yang kita pakai, yaitu LTC 62810, yang dirancang untuk bekerja dengan impedansi lebih tinggi pada frekuensi tinggi. Pemilihan ini juga memastikan jalur PCB dapat menangani kapasitansi parasitik tanpa mengganggu performa rangkaian, sehingga frekuensi target 433 MHz
dapat tercapai secara konsisten dalam pengujian eksperimental. Maka dari itu kita memakai yang 100 ohm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, udah kelihatan belum, Feb? Udah. Nih kelihatan. Kelihatan. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samur Ramadhanu dengan NPM 22060555782. Kita bisa lihat di sini yang pertama-tama dari skematiknya terlebih dahulu. Nah, oke. Ini skematiknya diambil identik dengan yang ada di LT Space tadi. Nah, setelah skematika sudah jadi, kita pindah ke proyek PCB ini. Nah, jadi dari PCB itu, jadi dari skematik itu kita bisa ngeload komponen-komponen footprint namanya. Di sini load footprint PCB dari skematik yang kita punya tadi. Nah, terus di sini dilakukan routing atau penjaluran dari si masing-masing footprint atau komponen yang kita udah susun dari skematik lalu dipindah ke PCB ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat ini untuk komponen R1, ini R2, R3, R4. Lalu di sini ada C1, di sini ada C2. Nah, di sini ada op-amp-nya. Nah, jalur dari routing ini sebenarnya sama dari apa yang ada di skematik. Cuman di sini lebih ke arah dikonversi ke PCB aja. Nah, untuk selanjutnya kita lihat ke Gerber filenya. Ups, aku bukanya kebanyakan di sini. Oke, kita coba di sini untuk ngeload Gerber file yang udah pernah saya kerjakan. Di sini ada file yang bernama GBR job nih. Jadi dia tuh formatnya GBR job. Nah, jadi di file ini tuh banyak layer-layer dari setiap komponen dari si PCB ini. Jadi Gerber file ini sepertinya untuk ngeprint PCB-nya yang bisa menggunakan bahasa atau layout yang bisa ditranslasikan dan diterjemahkan oleh mesin print PCB-nya. Di sini ada jalur dari routingnya di sini yang tadi udah ada di PCB-nya juga. Di sini ada beberapa layer-layernya. Kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan beberapa layer. Oke, tadi belum sempat saya tunjukkan untuk 3D view-nya dari PCB-nya. Sekarang kita lihat di sini 3D view untuk PCB-nya. Nah, di sini bisa kita lihat PCB yang udah jadi. Kira-kira nanti PCB-nya akan berbentuk seperti ini apabila sudah di-print. Gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kami. Untuk lebih kurangnya, untuk pembagian tugas dan kontribusi sudah dilampirkan di makalah dan untuk referensi juga sudah dilampirkan. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.